Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asyifa Nuri Zahra dengan NIM 2301021110061. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang tren dan dinamika perkembangan sektor luar negeri dalam ekonomi global. Sebelumnya, teman-teman apakah mengetahui apa itu tren dan dinamika perkembangan sektor luar negeri dan ekonomi global? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tren dan dinamika perkembangan sektor luar negeri dan ekonomi global. Nah, jadi teman-teman, sektor luar negeri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini mencakup bagaimana antar negara, investasi asing, serta hubungan diplomatik yang mempengaruhi bagaimana negara berinteraksi di dunia. Di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, sektor luar negeri terus berkembang. Nah, adapun beberapa yang dapat kita pahami secara relevan dengan kondisi saat ini. Nah, adapun 3 tren perdagangan internasional. Yang pertama yaitu diversifikasi pasar. Nah, negara-negara tidak ingin bergantung pada suatu negara untuk ekspor impor. Misalnya, jika suatu negara ada yang bermasalah, ekonomi mereka tidak akan terpengaruh antar satu sama lain. Jadi negara mulai menjual dan membeli barang dari banyak negara yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu ekspor jasa yang meningkat. Nah, dahulu yang diekspor kebanyakan barang fisik seperti pakaian, makanan, atau barang-barang yang lainnya. Nah, tetapi sekarang banyak negara mengekspor jasa seperti pendidikan, teknologi, atau layanan kesehatan. Yang terakhir yaitu kesepakatan perdagangan bebas atau FTA. Negara-negara membuat kesepakatan untuk menghapuskan biaya atau pajak pada barang yang dijual antar negara. Ini membantu barang menjadi lebih murah dan membuat perdagangan lebih lancar. Nah, untuk yang kedua yaitu globalisasi digital. Yang pertama, e-commerce internasional. Banyak bisnis sekarang bisa menjual barang ke luar negeri lewat internet, sehingga pasar mereka jauh lebih luas. Bisnis kecil pun bisa menjadi produk ke banyak negara tanpa harus punya toko fisik dari sana. Nah, yang kedua yaitu vintage atau teknologi keuangan. Dengan vintage, pembayaran lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Ini membantu orang dan perusahaan melakukan transaksi internasional dengan lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu transformasi digital. Banyak perusahaan dan negara menggunakan teknologi untuk menjalankan bisnis dan menghubungkan diri dengan pasar global, sehingga meningkatkan produktivitas dan membuka peluang baru. Yang ketiga yaitu investasi asing langsung atau FDI. Yang pertama, adanya kebijakan ramah investasi. Nah, negara-negara membuat kebijakan yang menarik bagi investor asing, seperti mengurangi pajak atau menyederhanakan aturan bisnis. Ini bertujuan untuk mendorong masuknya uang dari luar negeri ke dalam ekonomi mereka. Yang kedua yaitu investasi berkelanjutan. Nah, investor sekarang lebih tertarik pada proyek-proyek yang ramah lingkungan. Negara yang memiliki fokus pada energi terbarukan dan kebijakan hijau menjadi lebih menarik bagi mereka. Nah, yang terakhir yaitu kompetisi antar negara. Banyak negara bersaing untuk menarik investasi asing, terutama di kawasan Asia dan Afrika, karena mereka menawarkan tenaga kerja murah dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Selanjutnya yaitu diplomasi ekonomi. Ada 2 diplomasi ekonomi, yaitu yang pertama kerjasama ekonomi antar negara. Melalui diplomasi, negara-negara bekerja sama untuk membuat perjanjian perdagangan, pertukaran tenaga kerja, dan aliansi strategis. Hal ini membuat hubungan ekonomi mereka semakin lebih kuat. Yang kedua, adanya negosiasi di forum global. Nah, negara-negara berkumpul di organisasi internasional seperti WTO atau IMF untuk membahas aturan perdagangan global. Ini sangat penting agar ekonomi dunia tetap stabil dan tidak ada negara yang merugikan satu sama lain antar negaranya. Yang terakhir yaitu adanya isu lingkungan dan energi. Yang pertama, transaksi energi. Banyak negara mulai beralih dari energi fosil seperti minyak ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Ini penting untuk mengurangi polusi dan menjaga kelestarian lingkungannya. Yang kedua yaitu kerjasama energi global. Negara-negara yang kaya energi seringkali membuat perjanjian untuk memastikan pasokan energi tetap aman seperti gas atau minyak. Nah, yang ketiga yaitu perubahan iklim. Negara-negara bekerja sama untuk menangani masalah perubahan iklim. Mereka membuat perjanjian agar setiap negara berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian bumi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang geopolitik dan dampaknya pada ekonomi global. Adapun beberapa dampaknya pada ekonomi global, yang pertama adanya perang dagang
Amerika Serikat, dan Tiongkok. Ketegangan antara dua negara besar ini mempengaruhi perdagangan dunia karena keduanya sama-sama memegang sektor ekonomi di seluruh dunia. Tarif tinggi dan larangan-larangan ekspor impor membuat banyak negara lain terkena dampaknya. Yang kedua, adanya konflik di kawasan tertentu. Ketegangan di wilayah seperti Timur Tengah dan Eropa Timur bisa menyebabkan gangguan perdagangan dan kenaikan harga energi seperti minyak. Nah, yang terakhir yaitu pandemi dan krisis kesehatan. Pada COVID 2019 lalu menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antar negara untuk menangani krisis kesehatan. Negara-negara bekerjasama untuk mendistribusi vaksin dan pemulihan ekonomi global. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan tentang video globalisasi digital yang membahas tentang e-commerce internasional, vintage atau teknologi keuangan pada saat ini. Nah, jadi kesimpulannya yaitu perkembangan sektor luar negeri mencakup banyak hal, mulai dari perdagangan, teknologi, investasi, hingga diplomasi. Semua ini berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi bagaimana negara-negara bekerja sama dalam dunia yang terus berubah. Dengan mengalami dinamika ini, kita bisa melihat arah perkembangan ekonomi global dan bagaimana negara-negara bisa meraih manfaat dari hubungan luar negara mereka. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.